Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas IS0704, akan mempresentasikan terkait dengan proyek besar kami, yaitu aplikasi Kasir Robusta Cafe menggunakan bahasa C#. Next. Oke, untuk anggota dari kelompok 4 sendiri, ada saya, Rizky Darmawan, dengan NIM 102062400123. Selanjutnya, Ada saya Firial Jian Haura dengan NIM 102062400119. Saya Farhan Jason Irfananda dengan NIM 102062430002. Saya Berlian Sfasya Rekardian dengan NIM 102062400088. Saya Safira Destiarinanda dengan NIM 102062430015. oke, next. Nah, aplikasi Robusta Cafe sendiri yaitu merupakan sebuah sistem kasir yang mencatat pesanan customer secara online. Nah, untuk fitur dari aplikasi Robusta Cafe sendiri, terdapat fitur yaitu login dan logout, CRUD atau create, read, update, and delete. Selanjutnya ada filtering, searching, dan juga payment dan invoice. Next. Oke, untuk yang pertama ada fitur login dan logout yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, untuk fitur login dan logout sendiri berguna untuk membatasi akses pengguna untuk menggunakan beberapa fitur yang sudah disediakan oleh Robusta Cafe. Berikut merupakan alur dari kode program fitur login dan logout aplikasi Kasir Robusta Cafe. Kami mengaplikasikan fitur login pada function utama. Di sini function utama, yang dimana ketika kode program ini dijalankan, maka akan langsung menampilkan pilihan, yaitu login dan juga logout yang dapat dipilih oleh pengguna. Ketika pengguna memasukkan angka 1, maka pengguna memilih login, yaitu selanjutnya pengguna akan diminta untuk memasukkan username dan juga password. Untuk username dan juga passwordnya sudah kami tetapkan sebelumnya di atas pada function username dan juga password dengan username admin Robusta dan password 12345. Ketika pengguna memasukkan username dan password sesuai dengan yang kami tetapkan, maka pengguna dinyatakan sukses login dan dapat mengakses beberapa fitur yang sudah kami sediakan pada aplikasi Kasir Robusta Cafe. Namun, ketika username dan passwordnya tidak sesuai yang sudah kami tetapkan, pengguna akan dikembalikan pada halaman awal, yaitu pada pilihan login dan juga logout. Dan kemudian ketika pengguna memasukkan angka 2, maka pengguna memilih fitur logout yang dimana ketika pengguna memasukkan angka 2, maka kode program ini akan berhenti berjalan atau mengeksekusi. Dan ketika user atau pengguna memasukkan angka selain 1 dan 2, maka kode program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid, silakan pilih lagi, dan kembali pada halaman utama, sama seperti ketika saat menjalankan program, yaitu pilihan login dan juga logout. Nah, untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Ketika kita menjalankan project ini atau program ini, maka yang pertama tampil adalah pilihan berikut, login dan juga logout. Dan ketika kami memasukkan angka 1, maka kita akan diminta username dan juga password yang sudah kami tetapkan. Kami akan memasukkan sesuai dengan yang sudah kami tetapkan, yaitu username dengan nama admin Robusta dan password 12345. Nah, pada password kan 12345 ini tersamarkan dengan bintang-bintang karena kami di sini sudah men-setting untuk
menyembunyikan atau membaca password sebagai bintang-bintang menggunakan function read password. Nah, kami menggunakan fitur ini untuk menyamarkan atau menampilkan password pada konsol sebagai bintang-bintang. Nah, kemudian kami enter, maka pengguna dinyatakan sukses login dan dapat memilih beberapa fitur yang selanjutnya yang sudah kami sediakan. Namun, ketika kami memilih untuk logout, maka code program akan berhenti mengeksekusi. Dan jika kami memulai ulang, nah, ketika kami memasukkan angka di luar 1 dan 2, misal angka 3, maka pilihan tidak valid dan silakan pilih lagi pada halaman ini. Dan ini jika kita memasukkan username dan password tidak sesuai dengan username dan password yang sudah ditentukan. Misal contoh, kita memasukkan username hanya admin dan password 56. Maka username atau password salah dan silakan coba lagi dan kembali pada halaman login dan logout lagi. Dan kita akan disuruh untuk memilih kembali. Nah, begitulah alur dari fitur login kami. Dan yang kedua, terdapat fitur tambah menu yang berguna untuk menambahkan daftar menu Robusta Cafe. Pada fitur tambah menu, kami membuat function baru dengan nama tambah menu, yang dimana dia akan dipanggil pada function utama pada case pertama, yaitu tambah menu, yang akan menjalankan aksi ketika pengguna memasukkan angka 1 di sini, yaitu sebagai pilihan tambah menu. Dan ketika pengguna ini memasukkan angka 1, maka dia akan menjalankan case pertama, yaitu dengan memanggil function tambah menu, dan function tambah menu tersebut akan menjalankan perintah untuk meminta pengguna memasukkan nama menu dengan tipe data string dan kategori menu dengan tipe data string juga, dan dimana kategori ini sebelumnya sudah kami tetapkan dengan 3 kategori, yaitu coffee series, non-coffee series, dan juga dessert series. Pengguna akan diminta untuk memasukkan salah satu dari kategori tersebut, yang dimana ketika pengguna tidak memasukkan atau tidak sesuai kategori yang sudah kami tetapkan, maka pengguna akan diminta memasukkan ulang sampai kategori memenuhi dengan salah satu kategori yang sudah kami tetapkan. Dan di sini kami juga men-setting agar inputan kategori menu dari pengguna otomatis terconvert menjadi lowercase. Jadi dia tidak memperdulikan kategori menu yang diinputkan dengan huruf kapital maupun huruf kecil. Dia di sini akan otomatis terconvert menjadi lowercase untuk mempermudah validasi dan mengurangi kesalahan dari pengguna. Dan kemudian kami di sini juga meminta pengguna untuk memasukkan harga menu dengan tipe data integer. Jika semua data tersebut sudah terisi, maka di sini selanjutnya akan mengecek apakah jumlah menu ini jumlahnya lebih kecil dari kapasitas array daftar menu yang sudah kami tetapkan. Sebelumnya daftar menu atau array daftar menunya di atas sudah kami tetapkan dengan ukuran kapasitas array 100. Nah, dengan ukuran kapasitas array 100, maka di sini dia akan menyimpan banyak array maksimal dengan data sebanyak 100 array. Nah, di sini dia akan mengecek apakah jumlah menunya lebih kecil daripada kapasitas array-nya. Jika masih lebih kecil, maka data baru masih bisa ditambahkan karena masih ada ruang. Dan ketika masih ada ruang,
Di sini nama menu, kategori menu, dan juga harga menu yang sudah kami inputkan sebelumnya akan tersimpan pada array daftar menu, dan jumlah menu otomatis akan bertambah. Namun ketika kapasitas array-nya sudah penuh, maka dia akan menampilkan pesan kapasitas menu penuh dan dia tidak dapat menambahkan menu yang baru. Nah, berikut merupakan cara kerja dari fitur tambah menu pada aplikasi kasir Robusta Cafe. Yang pertama, kami diminta untuk memasukkan atau memilih fitur yang akan kami gunakan, yaitu kami masukkan angka 1, di mana dia akan menggunakan fitur tambah menu, dan kemudian kita akan diminta untuk memasukkan nama menu, misal Americano. Nah, kemudian kami akan diminta untuk memasukkan kategori menu sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu dengan pilihan coffee series, non-coffee series, maupun dessert series. Namun, kita coba terlebih dahulu memasukkan kategori menu di luar dari yang sudah ditetapkan. Misal, menu utama. Nah, dia tidak mau dan akan meminta pengguna untuk memasukkan kembali sampai sesuai dengan salah satu kategori yang sudah ditetapkan, yaitu ada coffee series, non-coffee series, dan juga dessert series. Kita bisa pilih salah satu. Contoh, Americano masuk pada coffee series. Nah, jika sudah memenuhi salah satu kategori, maka dia akan lanjut ke masukkan harga menu. Misal kita masukkan 45.000. Nah, menu berhasil ditambahkan. Seperti itu. Setelah pengguna menambahkan kategori, selanjutnya program akan meminta input harga menu. Di sini kita menggunakan blok try catch untuk menangkap format exception yang berfungsi untuk menangani kesalahan seperti ketika pengguna tidak memasukkan angka atau ketika pengguna memasukkan di luar variabel integer. Seperti contohnya adalah di sini saya akan memasukkan harga 10. Maka program akan menampilkan input tidak valid dan meminta pengguna untuk memasukkannya lagi. Kenapa bisa begitu? Karena blok try catch di sini termasuk di dalam perulangan while. Selanjutnya, jika input nama, kategori, dan harga udah valid, program akan memeriksa apakah kapasitas array daftar menu masih mencukupi. Jika iya, data baru akan dimasukkan ke dalam array pada posisi yang sesuai dan jumlah menu akan diperbarui. Selanjutnya, setelah data ditambahkan, program memberikan pesan sukses dengan menampilkan menu berhasil ditambahkan. Jika kapasitas telah penuh, maka program akan menampilkan kapasitas menu penuh, tidak dapat menambahkan menu. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada fitur lihat menu. Jadi di fitur ini berguna untuk melihat daftar menu yang dimiliki oleh Robusta Cafe itu sendiri. Selanjutnya adalah fitur lihat menu. Langkah pertama dalam fungsi ini adalah memeriksa apakah variabel jumlah menu bernilai 0. Variabel ini menyimpan jumlah menu yang sudah dimasukkan. Jika variabel jumlah menu sama dengan 0, berarti belum ada menu yang ditambahkan. Karena kita tadi sudah menambahkan satu menu, maka program akan melanjutkan untuk menampilkan daftar menu dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita memanggil beberapa array seperti nama menu, kategori menu, dan harga menu. Dan untuk penulisan tabelnya, output untuk tabelnya sendiri itu seperti ini ya. Ini ada batas-batas dan ini adalah batas bawah.
Di sini kita akan melihat menu, maka akan terlihat seperti ini. Jika kita menghapus menunya, lalu melihat menu lagi, maka akan menampilkan belum ada menu yang ditambahkan. Baik, selanjutnya ada fitur edit menu yang digunakan untuk mengubah data menu yang sudah ada di dalam daftar. Misalnya jika ada menu seperti nasi goreng dan teman-teman ingin mengganti nama, kategori dan harga menu tersebut, dan fungsi inilah yang nantinya akan digunakan. Baik, seperti yang sudah aku jelasin tadi, bahwasanya fungsi dari edit menu sendiri yaitu untuk mengedit data menu yang udah ada di daftar menu sebelumnya. Oke, langsung aja masuk ke penjelasan dari alur codingannya. Pertama-tama di sini program akan mengecek terlebih dahulu apakah ada menu yang bisa diedit atau tidak. Karena kalau ternyata belum ada menu sama sekali atau alias jumlah menunya masih sama dengan 0, di sini dituliskan di codingannya if jumlah menu sama dengan 0, maka program akan menampilkan pesan Anda belum menambah menu. Aku contohin. Jadi ini aku contohin, kita belum masukin atau belum nambahin menu sama sekali ya. Misalkan kita langsung ke menu edit menu nih. Nah, maka program akan menampilkan pesan Anda belum menambahkan menu sesuai dengan yang tertera di sini codingannya. Tapi ketika teman-teman udah memasukkan atau menambahkan menu, nanti akan memanggil fungsi dari lihat menu sendiri. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat mempermudah pengguna bisa melihat nomor menu mana yang ingin diedit. Seperti itu. Oke, seperti contoh, kita tambah menu dulu. Sini aku menambahkan 2 menu. Oke, aku kan udah punya 2 menu nih yang berbeda. Selanjutnya aku ingin ngedit menunya. Nah, di sini dipanggillah lihat menunya biar kita tahu mana aja sih yang ingin kita edit gitu. Terus langkah selanjutnya yaitu program akan meminta kita untuk memasukkan nomor menu yang ingin diedit di sini. Nah, tapi nomor menu yang kita masukkan itu tidak asal, teman-teman. Jadi di sini ada kode if int try parse yang mana ini digunakan untuk mengecek angka yang kita masukkan itu valid atau tidak. Di sini juga ada pengecekan jika menu kurang dari 1. Kan kita nggak mungkin juga jumlah atau daftar menunya tuh dimulai dengan angka 0, kan nggak mungkin. Apalagi minus gitu kan. Nah, jadi di sini dikasih ini biar valid ya, sesuai. Terus ini juga tidak akan valid ketika nomor menu yang dimasukkan itu lebih dari jumlah menu yang teman-teman inputkan. Seperti itu. Seperti contohnya, aku mau contohin ketika salah. Di sini kan aku cuma punya 2 menu, tapi mau masukin nomor 5. Nah, maka akan menampilkan seperti ini. Tapi ketika valid, misalnya aku mau ngedit yang pertama. Nah, nanti program akan lanjut ke sini. Kita disuruh memasukkan nama baru untuk menunya sendiri. Misalnya aku mau ganti jadi latte. Nah, setelah kita memasukkan nama baru, kita disuruh untuk memasukkan kategori menu yang baru juga. Dan di sini kita menggunakan kode seperti ini ya. Ada lowercase, itu digunakan ketika kita menggunakan besar kecil angka. Itu bakal tidak masalah, teman-teman. Di sini latte coffee masuknya ke coffee series. Nah, kalau bisa itu lanjut untuk memasukkan harga baru. Misalnya 25. Nah, kita kan berhasil
memasukkan semua data, mulai dari nama, kategori, dan harga. Nah, maka program akan memperbarui data menu yang ada di array daftar menu ini. Dan di sini karena indeks array dimulai dari 0 ini, maka nomor menu yang dimasukkan oleh pengguna akan dikurangi 1 supaya sesuai dengan posisi yang benar di array-nya. Oke, setelah berhasil disimpan oleh program. Selanjutnya program akan menampilkan pesan bahwa menu berhasil diupdate di sini. Kita coba cek, kita lihat menunya. Oke, di sini sudah berhasil menjadi latte coffee. Sorry. Yang sebelumnya kita cappuccino ya. Oke, seperti itu. Terus kita coba buat pesan deh. Oke, udah berhasil tersimpan di invoice. Kita coba cek invoice-nya. Oke, udah masuk ya teman-teman. Jadi, itulah fungsi dari edit menu. Next. Setelah fitur edit menu, ada fitur hapus menu. Jadi, fitur ini berguna untuk menghapus menu yang dimiliki oleh Robusta Cafe. Langkah pertama dalam fungsi ini adalah program memeriksa apakah variabel jumlah menu bernilai 0. Jika iya, berarti tidak ada menu yang tersedia untuk dihapus. Dalam kasus ini, program langsung menampilkan pesan tidak ada menu untuk dihapus. Setelah itu, fungsi dihentikan dengan perintah return. Kita akan mencobanya di sini. Maka akan menampilkan tidak ada menu untuk dihapus. Jika ada menu yang tersedia, program memanggil fungsi lihat menu untuk menampilkan daftar menu. Kita akan mencoba untuk menambahkan menu terlebih dahulu. Nah, di sini program menampilkan daftar menu. Hal ini memudahkan pengguna untuk memilih menu mana yang akan dihapus. Setelah daftar menu ditampilkan, program meminta pengguna untuk memasukkan nomor menu yang ingin dihapus. Input ini kemudian divalidasi harus berupa angka. Program menggunakan int try parse untuk memeriksa apakah input adalah angka. Di sini ada if int try parse input out in. Lalu input harus berada di dalam rentang yang valid. Nomor menu harus berada di antara 1 dan jumlah menu yang tersedia. Karena kita cuma punya satu menu, maka kita hanya bisa menginputkan angka 1. Jika input valid, program akan menghapus menu dengan cara menggeser elemen-elemen array. Data menu setelah menu yang dihapus akan digeser ke atas. Setelah data digeser, variabel jumlah menu dikurangi 1 untuk mencerminkan jumlah menu yang baru. Di sini dapat terlihat pada pengulangan for ini adalah untuk menggeser elemen-elemen setelah menu dihapus. Kita akan coba di sini untuk menghapus angka 1. Maka menu berhasil dihapus. Selanjutnya, fitur cari menu. Fitur ini berfungsi untuk mencari menu berdasarkan nama yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan mengecek apakah menu tersebut tersedia atau tidak. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur cari menu. Pada awal fitur ini akan dilakukan pengecekan awal, yang dimana pengecekan awal dilakukan untuk melihat apakah sudah ada menu yang tersedia atau belum. Jika variabel jumlah menu bernilai 0, maka program akan langsung menampilkan pesan belum ada menu yang tersedia untuk dicari. Dan fungsi akan langsung keluar dari fitur cari menu. Berikut contoh output ketika fungsi dijalankan. Ini merupakan output dari fungsi tersebut. Selanjutnya, jika menu sudah tersedia, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama menu yang dicari. Di sini kami sudah menggunakan to lower, sehingga pencarian tidak sensitif terhadap huruf besar atau huruf kecil. Untuk proses pencarian di sini, kami menggunakan perulangan for untuk memeriksa setiap data menu di array daftar menu. Jika nama menu tersebut mengandung keyword yang dimasukkan pengguna, data menu akan ditampilkan ke dalam tabel. Jika tidak ada data menu yang cocok,
program akan menampilkan pesan menu tidak tersedia. Sebaliknya, jika ditemukan, semua menu yang sesuai dengan keyword akan ditampilkan. Berikut ketika program dijalankan. Ketika program berhasil menemukan menu yang dicari, dia akan menampilkan menu tersebut ke dalam tabel. Selanjutnya, jika menu tidak tersedia, maka hasil yang akan muncul adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu fitur filter menu. Fitur filter menu ini digunakan untuk admin memudahkan melihat menu berdasarkan kategori menu yang ada pada menu Robusta Cafe. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur filter menu. Pada awal program akan dilakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ada menu yang tersedia untuk difilter. Jika tidak ada menu, maka program akan menampilkan pesan belum ada menu yang tersedia untuk difilter dan keluar dari fungsi menggunakan return. Jika menu sudah tersedia, maka program akan menampilkan daftar kategori menu yang bisa dipilih oleh pengguna. Di sini kami menggunakan switch case untuk memeriksa pilihan yang dipilih oleh pengguna, seperti kategori coffee series, non-coffee series, ataupun dessert series. Pengguna diminta untuk memilih di antara ketiga kategori tersebut. Jika input tidak valid, selain angka 1, 2, ataupun 3, program akan menampilkan pesan kesalahan dan keluar dari fungsi. Kemudian, program akan mencari menu yang sesuai dengan kategori yang dipilih. Jika ditemukan, program menampilkan informasi menu dalam format tabel. Jika tidak ada menu yang cocok dengan kategori tersebut, program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada menu dalam kategori. Berikut merupakan demo dari program jika dijalankan. Di sini kami sudah memasukkan kategori coffee series. Mari kita jalankan program ini. Kita pilih kategori coffee series. Maka akan keluar nomor 1 yaitu nama menunya Americano, kategori menu coffee series dengan harga 10.000. Yaitu fitur pesan menu. Fitur ini digunakan untuk mencatat pesanan customer secara online dan mencetak invoice. Pada fitur pemesanan, sama seperti fitur-fitur sebelumnya, di sini kami juga membuat function baru dengan nama pemesanan, yang dimana dia akan dipanggil pada function utama yang akan menjalankan aksi dari angka yang dimaksudkan pengguna untuk memilih fitur pesan menu. Nah, karena fitur pesan menu terletak di angka 7, maka jika pengguna menginputkan angka 7, maka dia akan menjalankan case ke-7 dengan memanggil function pemesanan. Nah, kemudian function pemesanan itu sendiri akan menjalankan perintah pertama kali dengan menghapus pesanan sebelumnya agar mencegah kesalahan pemesanan sebelumnya ikut pada pemesanan selanjutnya. Kemudian jika sudah, maka dia akan mengecek terlebih dahulu apakah jumlah menunya sama dengan 0. Kalau iya, maka belum ada menu yang tersedia untuk dipesan. Jika jumlah menunya tidak sama dengan 0, maka dia akan menampilkan dengan memanggil function lihat menu untuk menampilkan daftar menu yang dipunyai oleh Robusta Cafe. Kemudian dia akan di sini kami membuat sebuah variabel untuk yang bernama pesan lagi dengan tipe data boolean. Jika true, maka di sini kami menggunakan perulangan pesan lagi, yaitu kita menggunakan perulangan while untuk variabel pesan lagi. Jika iya, maka masukkan
nomor menu yang ingin dipesan sesuai dengan nomor menu yang ada di lihat menu atau daftar menu. Nah, di sini kita mengurangi nomor menu dengan 1 karena array dimulai dengan indeks pertama, indeks ke-0, maaf. Karena array dimulai dengan indeks ke-0, jadi jika kita memilih 1, maka kita akan dikurang 1 dan kita akan memanggil array ke-0. Kemudian jika nomor menunya kurang dari 0 atau nomor menu lebih dari sama dengan jumlah menu, maka di sini nomor menu tidak valid dan akan kembali menampilkan nomor menu atau daftar menu lagi yang tersedia. Kemudian kita jika berhasil sudah memasukkan salah satu nomor menu yang valid, maka selanjutnya yaitu pengguna diminta untuk memasukkan jumlah menu yang ingin dipesan yang akan disimpan pada variabel jumlah item. Kemudian jika jumlah itemnya kurang dari sama dengan 0, maka jumlah pesanan tidak valid. Kemudian selanjutnya yaitu di sini kami membuat variabel baru dengan nama harga menu dengan tipe data integer yang berguna untuk mengambil harga menu yang dipilih pada array daftar menu berdasarkan nomor menu yang dipilih oleh pengguna. Kemudian kita juga membuat variabel baru total harga untuk menghitung harga menu dikali jumlah itemnya. Dan setelah itu kami akan melakukan penyimpanan sementara pada array sementara ini untuk menyimpan nama menu, kategori menu, harga, jumlah item, dan total harganya. Kemudian setelah sudah fix, maka dia akan ditambahkan pada array list. Kita di sini menggunakan array list dengan nama pesanan, yang dimana kami men-setting array list di atas. Nah, kami membuat sebuah function list dengan nama pesanan. Mengapa menggunakan array list? Karena pesanan tidak memungkinkan untuk dibatasi, sehingga kami memilih array list sebagai cara kami untuk menyimpan pesanan para customer. Kemudian setelah tersimpan di array list, maka kita bertanya kepada pengguna apakah ingin memesan lagi. Jika pilihannya tidak sama dengan iya, maka pesan lagi bernilai false dan keluar dari loop. Kemudian dia akan menjalankan function simpan invoice. Nah, pada function simpan invoice ini dia berguna untuk menyimpan atau mencetak struk dari pesanan para customer. Di sini pada simpan invoice kita men-setting agar nama filenya itu unik, jadi tidak sama. Kemudian kita di sini juga menggunakan string writer yang digunakan untuk menulis teks ke file. Nah, seperti ini penulisan pada invoice kita. Kemudian kita menuliskan setiap pesanannya ke dalam file, dan untuk menghitung total pembayarannya kami tampilkan di sini untuk total pembayarannya, dan langsung saja kami contohkan untuk fiturnya. Nah, pesan menu ada di 7. Nah, karena belum ada menu yang tersedia, maka dari itu kami harus menambahkan menu terlebih dahulu. Misal kita nambah menu Americano, coffee series, harga menu 45.000, dan coba kita tambah menu lagi biar
menunya lebih bervariasi ya. Kita tambah menu, misal tiramisu. Oke. Kategori dessert series. Harga 38.000. Nah, kemudian mari kita coba pesan menu 7. Nah, dia akan menampilkan daftar menu yang dimiliki oleh Robusta Cafe terlebih dahulu. Kemudian misal mau memasukkan nomor menu yang ingin dipesan di sini dengan nomor misal saya ingin pesan americano, berarti nomor 1. Nah, jumlahnya misal saya mau 3. Nah, apakah Anda ingin memesan menu yang lain? Ya, saya coba ingin memesan menu yang lain. Saya ingin memesan 2. Nomor 2, tiramisu cake. Kemudian saya memasukkan jumlahnya 2. Apakah ingin memesan lagi? Tidak. Nah, ketika sudah, maka invoice sudah tersimpan pada file dengan nama file yang unik di sini. Berikut tampilan invoice kami. Terdapat tanggal dan juga waktu, dapat nomor, nama menu, kategori menu dengan harga dan jumlahnya, dan total harga. Kemudian total pembayarannya sekian. Nah, begitulah alur dari fitur payment aplikasi kasir Robusta Cafe. Baik, next. Dan berikut merupakan dokumentasi atau lampiran yang telah kelompok kami laksanakan saat melakukan responsi kepada Bu Berlian selaku dosen pengampu. Next. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 4 pada presentasi kali ini. Semoga dengan kami mempresentasikan proyek besar kami dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.